Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut, karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Paksi, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya datang di rumah orang tua Paksi, ternyata adik laki-laki Paksi ada di sana. Kemudian terjadilah kegaduhan di rumah itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Paksi, sekarang jangan mencoba untuk melarikan diri. Dengan cara apapun juga itu akan merupakan kerja sia-sia. Aku tidak akan lari. Tapi kenapa kita harus berkelahi? Adik laki-laki Paksi itu tidak menghiraukannya lagi. Sekali lagi ia berteriak lebih keras. Bunuh mereka bertiga. Lemparkan mayatnya di jalan di depan rumah ini, agar besok orang-orang yang lewat dan menemukannya tahu bahwa mereka tidak dapat meremehkan keluarga Tumenggung Sarpo Biwodo. Raden Sutawijaya yang berdiri termangu-mangu itu pun berkata, pikirkanlah masak-masak, apakah yang kau lakukan itu sudah benar? Paksi adalah saudaramu seibu, kalian dilahirkan dari kandungan perempuan yang sama. Meskipun seandainya benar kalian berbeda ayah, kau tidak usah mengurusi keluargaku. Sekarang kau pun telah terjebak dalam sarang serigala itu. Menurut anggapan Paksi, tapi kau tidak akan menjadi bagian dari serigala-serigala itu, karena kau adalah makanan yang dilemparkan ke dalamnya. Jangan terlalu garang begitu, berkata Pangeran Benowo. Sebelum kau berada di sarang serigala, kau adalah anak yang manis. Kau kasih kakakmu, ibumu dan adikmu. Aku tahu itu. Tapi serigala-serigala yang garang itu telah berhasil merubah sifatmu. Kau telah kehilangan kasih sayang dan pengharapan bagi masa depanmu. Diam kau, Benowo. Besok anak cingkir yang sekarang berkuasa itu akan menangisi mayatmu yang terkapar di depan regol rumah ini. Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam. Nampaknya adik laki-laki Paksi itu sudah tidak dapat diajak berbicara lagi. Sebenarnya lah adik laki-laki Paksi itu pun berteriak, bunuh mereka bertiga. Para pengawal anak Tumenggung Sarpo Biwodo itu pun tidak menunggu. Mereka dengan serta-merta telah menyerang Paksi, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Malam itu Paksi tidak membawa tongkatnya, karena itu maka Paksi pun melawan orang-orang yang menyerangnya dengan tangannya. Ia masih belum menarik keris yang terselip di punggung. Sejenak kemudian maka telah terjadi pertempuran yang sengit. Beberapa orang pengawal adik laki-laki Paksi bertempur melawan 3 orang yang kemudian bergeser turun dari pendopo. Jangan lari, teriak adik laki-laki Paksi. Kalian tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari tanganku. Malam ini adalah malam terakhir kalian. Kalian tidak akan sempat melihat fajar menyingsing bentar lagi. Paksilah yang menjawab, kami tidak akan lari. Kami sengaja mencarimu. Sekarang kami sudah menemukanmu. Kalian memang telah menemukan aku. Tapi jangan bermimpi bahwa kalian akan dapat membunuhku. Sudah aku katakan bahwa kami tidak akan membunuhmu. Kami akan memungutmu dari sarang serigala dan mengembalikanmu kepada sifat-sifatmu yang sebenarnya. Omong kosong, geram adik Paksi. Sesali nasibmu, kalian akan mati. Paksi tidak berbicara lagi. 2 orang telah menyerangnya dengan garangnya. Sementara itu, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo harus bertempur masing-masing melawan 2 orang. Dalam pada itu, Paksi dan bahkan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya sempat bertanya dalam hati, apakah anak Tumenggung Sarpo Biwodo itu termasuk orang penting dalam lingkungan para pengikut Haryowisoko, sehingga ia harus mendapat pengawalan kuat seperti itu. Namun nampaknya Haryowisoko memang memperhatikan para pengikutnya yang masih muda. Nampaknya Haryowisoko memperhitungkan bahwa perjuangannya masih sangat panjang, sehingga diperlukan kekuatan bagi masa depan.
Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah meningkat menjadi semakin seru. Ternyata bahwa pengawal-pengawal anak Kitulenggung Sarpo Biwodo bukan orang-orang kebanyakan. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Namun Paksi, apalagi Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya, adalah orang-orang yang telah ditempa dengan berbagai macam ilmu. Karena itu, maka para pengawal adik Paksi tidak segera dapat menguasai ketiga orang yang ingin dibunuhnya itu. Bahkan semakin lama, semakin nampak betapa para pengawal adik Paksi itu mengalami kesulitan. Perlahan-lahan mereka mulai terdesak, meskipun mereka sudah menggenggam senjata di tangan. Adik Paksi yang terlihat bahwa Paksi berhasil mendesak kedua orang lawannya, mulai menjadi gelisah. Ia tahu bahwa Paksi memiliki ilmu yang sangat tinggi. Karena itu, maka adik Paksi yang sudah mulai berlatih olah kanuragan itu merasa perlu untuk melibatkan diri ikut bertempur melawan Paksi. Ia berharap bahwa dengan demikian Paksi akan mengalami kesulitan dan apabila mungkin, ia sendirilah yang akan membunuh Paksi dengan tangannya. Jika aku dapat membunuhnya, maka apabila pada suatu saat aku dapat bertemu dengan ayah, maka dengan bangga aku dapat mengatakannya bahwa mungkin lewat mulut ibu yang ingin mengadu kepada ayah bahwa aku telah membunuh Paksi. Ayah akan tersenyum di saat-saat terakhirnya. Karena itulah maka adik Paksi pun segera mengerahkan kemampuannya bersama-sama dengan dua orang pengawalnya untuk menghabisi Paksi. Kehadiran adiknya di medan telah membuatnya semakin berharap bahwa ia akan dapat menangkapnya. Karena itu, maka Paksi pun justru telah meningkatkan ilmunya untuk melumpuhkan kedua orang pengawal adik laki-lakinya itu. Sementara itu, para pengawal yang melawan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya menjadi semakin terdesak pula. Mereka sama sekali tidak mampu mengatasi kemampuan ilmu Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Setiap kali para pengawal itu terpelanting jatuh, jika mereka sudah bangkit kembali, maka kawannya lah yang terlempar dari arena. Dalam pada itu, kedua pengawal adik Paksi yang bertempur melawan Paksi seakan-akan sudah tidak berdaya lagi. Pada saat-saat terakhir, Paksi pun sudah bersiap-siap menangkap adiknya. Namun ia harus berhati-hati, anak itu dapat saja melakukan sesuatu yang tidak diduga-duga. Namun Paksi terkejut bukan kepalang ketika adik Paksi itu menjadi berputus asa. Karena merasa tidak mungkin lagi dapat melawan kemampuan ilmu Paksi serta Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya, maka adik Paksi pun tiba-tiba telah melompat menerkam adik perempuannya. Dengan pisau belati, adik Paksi itu mengancam leher adik perempuannya sambil berteriak, "Jika kalian tidak menghentikan pertempuran, gadis kecil ini akan mati." "Ger!" teriak ibu Paksi. Tetapi adik laki-laki Paksi itu tidak mau melepaskannya. Bahkan sambil menyeret gadis kecil itu beberapa langkah, ia berteriak, "Semuanya berdiri di tangga pendopo, cepat!" Gadis kecil itu mencoba untuk meronta dan berteriak. Suaranya tersendat di lehernya yang tertekan oleh tangan kakaknya. "Ibu, Kakang Paksi!" Suaranya patah-patah. "Diam kau, pisau ini dapat memutuskan tenggorokanmu." Gadis kecil itu menjadi sangat ketakutan, apalagi ketika ia diseret beberapa langkah surut. "Lepaskan adikmu," berkata Paksi. "Jika kau ingin menukar dengan aku, lakukanlah. Aku tidak akan melawan." "Kau tentu akan berbuat licik," teriak adik laki-lakinya. "Tidak, aku benar-benar akan menyerah, tetapi lepaskan adikmu. Bukankah gadis kecil itu adikmu? Jika kau tidak mengakui aku sebagai saudaramu, maka kau tidak dapat ingkar bahwa anak itu adalah adikmu. Persetan dengan hubungan keluarga, siapapun. Tapi yang tidak berarti bagi perjuanganku akan dapat aku singkirkan. Sekarang kau berbuat demikian terhadap adikmu sendiri. Kau pikir Haryo Wisoko tidak dapat berbuat seperti itu terhadapmu, yang justru orang lain? Jika kelak Haryo Wisoko berhasil mendapat kekuasaan, maka orang-orang yang dianggapnya tidak berarti tentu akan disingkirkan dengan sikap seperti yang kau katakan itu. Siapapun yang tidak berguna baginya akan disingkirkannya." "Bohong," renungkan. "Diam, tidak seorang pun di antara kalian yang dapat mencoba melawan.
naiklah ke tangga pendopo, cepat. Paksi tidak mempunyai pilihan lain. Demikian pula Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Mereka bertiga telah naik ke tangga pendopo. Mereka pun kemudian berdiri termangu-mangu. Bahkan ketika ibunya melangkah mendekati, adik laki-laki Paksi itu pun berteriak, "Ibu juga harus naik ke tangga pendopo, cepat." Sementara itu adik perempuannya pun masih saja memanggil-manggil, "Ibu, ibu, Kakang Paksi, tolong aku." Paksi menggertakkan giginya. Ia tidak mengira sama sekali kalau racun yang ditaburkan oleh ayahnya itu sudah merasuk demikian dalamnya sampai ke tulang. "Lepaskan anak itu, kau dapat membawa aku, dan jika kau akan membunuhku, lakukanlah. Tapi jangan kau sakiti anak itu," geram Paksi. Adik laki-laki Paksi nampak ragu-ragu, tetapi ketika ia melihat Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya, maka ia pun berkata dalam hatinya, "Mungkin aku dapat membunuh Paksi, tetapi kedua orang itu tentu tidak mau mengorbankan dirinya. Mereka tentu tidak akan peduli lagi apakah aku akan membunuh gadis kecil ini atau tidak. Sementara itu kami tidak akan dapat melawan meskipun mereka tinggal berdua." "Lepaskan anak itu," teriak Paksi. Tapi adik laki-lakinya itu berkata, "Aku akan bawa anak ini. 2 orang pengawalku akan mengawasi kalian. Jika kalian mencoba mengejar kami, maka anak ini akan mati. Sementara itu jika fajar menyingsing, sedang kedua orangku yang mengawasi kalian belum juga menyusul kami, maka anak ini juga akan mati." "Tapi anak itu adikmu sendiri," tangis ibunya. "Aku tidak peduli, sudah aku katakan. Untuk kepentingan perjuanganku, siapapun dapat dikorbankan. Tapi jangan adikmu. Jangankan adikku, ibuku dan siapapun dapat saja dikorbankan. Jika itu menguntungkan perjuanganku, perjuangan Haryowisoko untuk menciptakan masa depan yang baik." Tangis ibunya mengeras. Sementara itu adik laki-laki Paksi berkata lantang kepada para pengawalnya yang semula sudah tidak berpengharapan, "Marilah kita pergi. 2 orang di antara kalian tinggal di sini untuk mengawasi agar orang-orang itu tidak memburu kami. Jangan takut jika fajar menyingsing dan kalian belum menyusul. Karena orang-orang di rumah ini berbuat curang terhadapmu, maka anak ini akan mati." Hampir bersamaan para pengawal itu mengangkat wajahnya. Sebenarnya lah cahaya merah sudah mulai membayang di langit. Sebentar lagi fajar akan menyingsing, matahari pun akan terbit. Tidak seorang pun dapat menahan ketika adik laki-laki Paksi itu meninggalkan halaman sambil mengancam gadis kecil itu dengan pisau belati di lehernya. 2 orang pengawal masih berada di halaman itu. Paksi, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya pun tidak dapat bertindak terhadap mereka. Mereka tidak dapat memperhitungkan apakah jika keduanya tidak menyusul adik laki-laki Paksi itu, pada saat fajar menyingsing, gadis kecil itu benar-benar dibunuh atau hanya sekedar untuk menakut-nakuti. Apalagi ketika ibu Paksi yang menangis itu berkata, "Jangan berbuat sesuatu yang dapat membahayakan nyawa adikmu, Paksi." Paksi pun patuh terhadap ibunya. Demikian pula Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Mereka tidak berbuat sesuatu terhadap kedua orang pengawal itu. Beberapa saat menjelang fajar, maka kedua orang itu pun mulai bergeser mendekati regol halaman. Seorang di antara mereka berkata, "Jangan berbuat macam-macam jika kalian tidak ingin kepala gadis kecil itu terpisah dari tubuhnya. Kami tidak main-main, bagi kami tidak ada yang lebih berharga dari perjuangan kami. Tidak ada yang beranjak dari tempatnya. Mereka tidak mau gadis kecil itu menjadi korban kegilaan para pengikut Haryowisoko." Ketika kedua orang itu hilang di balik pintu regol, maka Paksi pun segera melompat turun sambil berkata, "Kita ikuti orang-orang itu." Namun ibunya pun segera berteriak, "Jangan berbuat sesuatu yang dapat membahayakan nyawa anak itu." Paksi tertegun. Ia melihat air mata masih mengalir membasahi pipi perempuan itu. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya pun tertegun pula. Namun ketiganya akhirnya tidak dapat meninggalkan Nitumenggung. "Sudahlah ibu," berkata Paksi kemudian. Nitumenggung pun kemudian memeluk Paksi dengan eratnya
seakan-akan tidak akan dilepaskannya lagi. Tinggal kau yang sekarang ada padaku, Paksi. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi, Bu. Aku akan tetap berada bersama ibu. Tapi aku minta waktu untuk mencari anak itu. Siapa yang kau maksud? Adik-adikku. Berbahaya sekali, Paksi. Tidak-tidaknya aku harus menemukan gadis kecil yang ketakutan itu. Ia tidak akan dibawa sampai jauh. Anak itu akan menghambat perjalanan. Anak itu tentu segera dilepaskan. Apakah kakaknya tidak akan menyakitinya? Tidak, aku kira tidak, Ibu. Ia tidak bersungguh-sungguh. Ia hanya ingin menyelamatkan diri. Ibunya termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berdesis. Hati-hatilah, Paksi. Cari adik perempuanmu itu. Bawa ia kepadaku. Baik, Ibu. Paksi pun kemudian minta diri kepada ibunya. Demikian pula Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Demikian mereka turun ke jalan, maka Raden Sutawijaya pun berkata, pada satu sisi Haryo Wisoko benar-benar berhasil. Apa yang berhasil, Raden? Bertanya Paksi. Ia berhasil membentuk watak orang-orangnya menjadi seakan-akan tidak berpribadi lagi. Mereka menjadi semacam alat yang tidak lagi sempat mempergunakan nalarnya. Sementara itu di langit pun menjadi terang oleh warna merah kekuning-kuningan. Jalan mulai hidup. Satu dua orang terlintas ke arah yang berbeda-beda dan keperluan yang berbeda-beda pula. Ada yang akan pergi ke pasar untuk berbelanja, tetapi ada yang ke pasar untuk menjual hasil kebunnya. Ada yang akan berpergian mumpung masih pagi, tapi ada juga yang melintas dengan tergesa-gesa karena keperluannya yang mendesak. Paksi merenungi kata-kata Raden Sutawijaya. Ia memang menjadi heran. Dalam waktu yang singkat adiknya benar-benar telah berubah. Tetapi menurut Paksi itu bukan saja karena keberhasilan Haryo Wisoko dan pendukung-pendukungnya, tetapi Ki Tumenggung Sarpo Biwodo sendiri telah menanamkan kebencian di hati anak laki-lakinya itu terhadap keluarganya sendiri. Demikianlah maka ketiga orang itu pun berjalan dengan tergesa-gesa. Mereka memang tidak tahu pasti kemana mereka harus pergi, tetapi menilik apa yang dikatakan oleh adik laki-lakinya. Paksi dapat menduga bahwa mereka pergi ke luar kota. Sedangkan jalan yang akan mereka tempuh nampaknya sudah dipersiapkan lebih dahulu. Namun mereka tidak tahu jalan yang manakah yang akan dilalui oleh adik laki-laki Paksi itu. Kita harus mengelilingi dinding kota, pintu-pintu gerbang di beberapa penjuru, serta gerbang butulan di beberapa tempat, berkata Paksi. Ya, sahut Pangeran Benowo, namun katanya kemudian, tetapi mungkin mereka tidak melewati gerbang yang manapun. Mungkin mereka melompati dinding atau menerobos terowongan-terowongan sungai di hilir dan di udik. Terowongan-terowongan air itu semuanya diawasi, berkata Raden Sutawijaya. Sulit bagi mereka untuk keluar lewat terowongan di hilir maupun di udik. Mungkin mereka masih tetap berada dalam kota, desis Pangeran. Paksi mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa banyak kemungkinan dapat terjadi. Mungkin adik laki-lakinya itu memang tidak benar-benar pergi keluar kota, seperti Haryo Wisoko. Ia hanya ingin menyesatkan orang-orang yang mencarinya. Bahkan mungkin orang-orangnya dalam tugas sandi mengetahui bahwa ia sedang dicari oleh Paksi, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Paksi, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya menempuh arah menurut perhitungan mereka. Tempat-tempat yang paling mungkin dilewati adik perempuan Paksi itu tentu akan ditinggalkan begitu saja, karena untuk membawanya lebih jauh justru akan merepotkannya. Ketiganya memang menjadi gelisah ketika panas matahari mulai terasa menggatalkan kulit. Mereka berjalan semakin cepat menelusuri lorong-lorong, bahkan semak-semak. Ketiga orang itu tertegun ketika melihat beberapa orang anak muda berdiri mengerumuni sesuatu. Karena itu, dengan tergesa-gesa mereka mendekati mereka. Ketiganya terkejut ketika melihat seorang gadis yang terbaring diam di atas rerumputan kering. Matanya terpejam, pakaiannya tampak kusut. Ternyata gadis kecil menginjak usia remaja itu adalah adik Paksi. Tetapi ketika ia menyibak beberapa orang anak muda yang mengerumuninya, maka mereka pun telah mendorong Paksi. Seorang di antara mereka berkata,
Mau apa kau? Paksi memandang anak muda itu dengan tajamnya. Sementara anak muda itu berkata, kami yang menemukan gadis cantik itu, kamilah yang berhak membawanya. Kau akan membawanya kemana? Terserah kami, jawab anak muda itu. Paksi memandang beberapa orang anak muda yang mengerumuni adik perempuannya itu. Wajah-wajah mereka nampak garang, pakaian mereka pun tidak menentu. Ada di antara mereka yang nampaknya masih terpengaruh oleh tua, yang baunya tercium dari mulut mereka. Itu adikku, berkata Paksi. Omong kosong, geram anak muda yang masih sedikit mabuk. Kau tentu juga tertarik pada parasnya yang cantik, kulitnya yang kuning dan bibirnya yang mungil itu. Pergi, kami akan membawanya kemana kami inginkan. Itu adikku, kau dengar? Ia diculik orang semalam. Aku tidak menculik gadis ini. Ketika kami lewat jalan kecil ini, kami menemukan dalam keadaan seperti ini. Jika demikian, mengapa kalian tidak menolongnya? Kami akan menolongnya. Kami akan bawanya pulang. Apa yang akan kalian lakukan terhadap gadis kecil ini? Bertanya Paksi. Anak muda itu memandang Paksi dengan tegang, namun ia pun kemudian tertawa. Demikian pula kawan-kawannya tertawa pula. Seorang yang bertubuh tinggi kekar maju melangkah sambil menjawab, kami akan memperlakukannya sebagaimana akan kau lakukan atas gadis cantik ini. Aku akan bawanya pulang. Gadis kecil itu adalah adikku. Apakah kalian tidak mendengar? Suara Paksi mulai meninggi. Pergilah, berkata orang bertubuh tinggi kekar itu. Jangan ganggu kami. Jika kami menemukan gadis cantik ini, itu adalah rezeki kami. Kalian tidak usah menjadi iri. Aku peringatkan sekali lagi, anak itu adalah adikku. Ia sudah bukan anak-anak lagi. Ia sudah pantas bersuami. Cukup, Paksi telah kehilangan kesabarannya. Minggir, aku akan bawa adikku pulang. Apa? Bertanya orang yang bertubuh tinggi kekar itu. Kau berani berteriak membentak aku? Nampaknya kau belum mengenal siapa kami. Kalian siapa? Kami yang berkuasa di lingkungan ini. Semua orang harus tunduk kepada kami. Aku tidak peduli, jawab Paksi. Tapi itu adalah adikku, aku harus menyelamatkannya. Juga menyelamatkan dari tangan kalian, anak-anak muda dan yang tidak tahu diri. Dalam suasana seperti ini, masih ada aja anak-anak muda yang tidak mempunyai tempat berpijak. Wajah anak muda yang bertubuh tinggi kekar dan yang masih terpengaruh oleh tua itu memandang Paksi dengan heran, katanya, kau ingin mulutmu aku sumbat? Kalian sama gilanya dengan pengikut Haryo Wisoko, atau kalian memang pengikut Haryo Wisoko? Anak-anak muda itu terkejut mendengar nama Haryo Wisoko. Dengan serta-merta seorang di antara mereka berkata, kami tidak mempunyai sangkut paut dengan Haryo Wisoko. Jika demikian minggir, bentak Paksi. Tapi anak muda itu tertawa, kawan-kawannya pun tertawa pula. Seorang di antara mereka berkata, kau ingin menakut-nakuti kami dengan menyebut kami pengikut Haryo Wisoko? Kau salah di sana. Kami pun dapat menuduh kalian pengikut Haryo Wisoko. Paksi tidak sabar lagi, didorongnya anak muda yang bertubuh tinggi kekar yang berdiri di hadapannya. Ternyata tenaga Paksi tidak dapat dilawannya. Anak muda itu terdorong beberapa langkah surut dan jatuh terbanting di tanah. Kawan-kawannya pun terkejut. Dengan serta-merta ia pun bangkit berdiri sambil berkata, orang yang tidak tahu diri, kami akan mencincangmu sampai lumat di sini. Tidak ada orang yang melihatnya. Perempuan ini akan kami bawa pulang dan akan menjadi kelangenan kami sampai kami menjadi jemu dan menemukan gadis lain yang masih segar. Paksi tidak menjawab, tiba-tiba saja tangannya terayun, menghantam bibir orang itu, anak muda yang bertubuh tinggi kekar dan yang kepalanya masih dipengaruhi oleh tua itu pun berteriak kesakitan. Sekali lagi tubuhnya terlempar justru lebih keras, sehingga membentur sebatang pohon besar yang tumbuh di pinggir lorong itu. Sekali lagi kawan-kawannya terkejut, namun mereka pun menjadi marah pula. Seorang di antara mereka berkata lantang, hancurkan anak itu biar ia tahu siapa kita. Kelompok anak-anak yang marah itu tidak menunggu lagi, serentak mereka menyerang Paksi. Tapi Pangeran Benowo dan Raden Stoijeri tidak membiarkan Paksi berkelahi sendiri melawan sekelompok anak-anak muda yang sebagian masih mabuk itu. Bertiga mereka bergerak serentak menghadapi anak-anak muda yang nampak garang itu.
Paksi, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya tidak memerlukan waktu yang lama. Demikian anak muda itu menyerang, maka satu demi satu mereka terpelanting jatuh. Beberapa orang masih berusaha bangkit, tapi yang lain hanya dapat menggeliat dan mengerang kesakitan. Punggung mereka rasa-rasanya menjadi patah. Tapi agaknya anak muda itu tidak mau menerima kenyataan. Begitu saja, seorang di antara mereka masih sempat melarikan diri. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke rumah yang tidak terlalu jauh dari arena perkelahian itu, ke rumah seorang bebau, ayah dari salah seorang anak yang terlibat dalam perkelahian itu. Ada apa? Mukim, Paman. Kenapa Mukim? Mukim dipukuli orang. Siapa yang berani memukuli Mukim? Tidak tahu, Paman. Apakah Mukim sendiri? Tidak, Paman. Kami beberapa orang di lorong itu. Yang memukuli Mukim berapa orang? Entahlah, Paman, tetapi Mukim dipukuli. Bebau itu tidak berpikir panjang, diambilnya parangnya yang terselip di dinding. Dengan geram ia pun berkata, siapa orang gila yang berani memukuli Mukim? Nampaknya ia belum mengenal aku. Dengan tergesa-gesa, bebau itu pun pergi ke arena perkelahian. Namun ketika ia sampai di arena itu, perkelahian sudah selesai. Beberapa orang anak muda terbaring berserakan sambil mengerang kesakitan. Di antara mereka terdapat Mukim. Bebau yang datang dengan gesa-gesa itu tertegun. Ia melihat 3 orang sedang mengerumuni seorang gadis yang terbaring diam. Mereka itu yang memukuli Mukim. Kenapa mereka memukuli Mukim? Mereka menculik gadis itu. Kami mencoba mencegahnya, tetapi mereka melawan. Kenapa tidak kalian pukuli saja mereka sampai pingsan? Ternyata mereka tidak dapat kami kalahkan. Kalian sebanyak itu tidak dapat mengalahkan 3 orang tikus kecil itu. Ternyata mereka terbiasa berkelahi. Bebau itu pun kemudian melangkah mendekati Paksi, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya justru pada saat Paksi mengangkat adik perempuannya. Akan kau bawa kemana gadis itu? Bertanya bebau yang melangkah semakin dekat itu. Ini adikku. Omong kosong, sahut anak muda yang memanggil bebau itu. Sementara itu Mukim dengan susah payah bangkit berdiri. Ia adalah anak muda yang tubuhnya tinggi kekar itu. Dengan lengan bajunya ia mengusap mulut dan hidungnya yang berdarah. Mereka adalah orang-orang gila, ya, berkata Mukim. Mereka menculik anak perempuan itu. Bebau itu mengerutkan keningnya meskipun tidak saling menyepakati. Namun yang dikatakan itu sesuai dengan yang dikatakan oleh anak muda yang memanggil ayah Mukim itu. Bebau itu pun kemudian berdiri sambil berturak pinggang. Dengan lantang ia pun berkata, tinggalkan gadis itu. Siapakah kau? Bertanya Raden Sutawijaya. Aku Kami Tuwo Pedukuhan ini. Gadis ini adalah adik kawanku. Semalam suntuk kami mencarinya. Ternyata kami menemukannya di sini. Orang itu bohong, Paman, berkata anak muda yang memanggil bebau itu. Sementara Mukim pun yang kesakitan itu berkata, kami berpapasan dengan mereka, ayah. Seorang di antara mereka mendukung gadis. Tinggalkan gadis itu, bentak bebau itu. Kami akan membawanya, jawab Raden Sutawijaya. Tinggalkan gadis itu, kau dengar? Bebau itu berteriak. Tapi Raden Sutawijaya menjawab dengan tegas, tidak. Bocah edan, apakah kau harus memaksamu? Dipaksa atau tidak, kami akan pergi sambil membawa gadis kecil itu. Kawanku akan membawanya pulang dan menyerahkannya kepada ibunya. Anak demit, kau memang harus dibuat jera. Mukim yang masih saja berdesah menahan sakit berkata, ayah harus tegas menghadapi anak-anak gila seperti itu. Bebau itu pun kemudian melangkah maju sambil berkata, aku masih memberimu kesempatan. Kami akan pergi sambil membawa gadis itu. Kau dengar, Ki Kami Tuwo. Bebau itu tidak dapat menyabarkan diri lagi. Tangannya pun segera terayun menyambar ke arah wajah Raden Sutawijaya. Namun dengan cepat Raden Sutawijaya menghindar sehingga tangan itu tidak menyentuhnya. Akulah yang memberimu kesempatan, Ki Kami Tuwo, pergi. Atau kau akan mengalami nasib seperti anak-anak yang sedang mabuk itu. Cium bau mulut anakmu, tentu kau mengenal bau apakah itu. Atau kau justru berbangga bahwa anak-anakmu mabuk. Ki Kami Tuwo menjadi marah sekali. Orang yang menantangnya ini masih jauh lebih muda daripadanya.
Karena itu maka tanpa menjawab Bebau itu segera melompat menyerang Raden Sutawijaya. Tetapi Raden Sutawijaya tidak memberinya kesempatan. Justru pada saat ia melompat menyerang, kaki Raden Sutawijaya yang terjulur menyamping tepat mengenai perutnya. Bebau itu terdorong beberapa langkah surut. Perutnya terasa menjadi mual, napasnya terasa menyesakkan dadanya. Tetapi kami tua yang menjadi sangat marah itu justru sekali lagi melompat menyerangnya. Dengan memutar tubuhnya, kakinya terayun mendatar, mengarah ke kening Raden Sutawijaya. Namun Raden Sutawijaya melihat kaki lawannya yang terayun itu. Justru karena itu, maka Raden Sutawijaya pun merendahkan diri dan menyapu kaki Bebau itu yang lain. Bebau itu pun terbanting jatuh seperti batang pohon yang rebah. Ayunan kakinya justru membuatnya semakin terbanting di tanah. Ketika ia mencoba dengan cepat bangkit, ternyata Raden Sutawijaya telah menunggunya. Demikian Bebau itu berdiri, maka tangan Raden Sutawijaya telah menghantam perutnya. Raden Sutawijaya tidak mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Namun Bebau itu sudah terbungkuk-bungkuk kesakitan. Ketika Raden Sutawijaya menekan kepala Bebau itu, maka Bebau itu pun jatuh tertelungkup. Wajahnya tersuruk ke dalam tanah yang berdebu sehingga segumpal tanah telah masuk ke dalam mulutnya. Ketika Bebau itu bangkit, maka kemarahannya menyala sampai ke ubun-ubun. Matanya yang terasa pedas menjadi merah. Mulutnya yang kotor dan hidungnya yang kulitnya terkelupas membuat Bebau itu kehilangan pertimbangannya.